warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban kita. Jamaah sekalian, pada sholat subuh pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pagi ini kita akan memasuki bab baru, yaitu babun fil iqtisadi fil ibadah, yaitu bab tentang sederhana dalam ibadah. Ini adalah melanjutkan kajian kita yang kemarin tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Yang terakhir kita bahas adalah tentang Rasul menunjukkan tentang apa-apa yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu, isbaghul wudu. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga adalah menunggu sholat sesudah sholat, menunggu waktu sholat sesudah sholat. Semuanya itu akan menghapus dosa-dosa dan akan meninggikan derajat. Dalam riwayat Bukhari, setiap langkah itu akan menghapus dosa. Setiap langkah menuju masjid itu akan meninggikan derajat. Kemudian kita kaitkan dengan bab yang sekarang, babun fil iqtisadi fil ibadah, yaitu bab tentang sederhana dalam ibadah. Kok kita kaitkan? Iya, yang kemarin kan dikit-dikit sudah kebaikan kan gitu ya. Artinya tidak sulit. Nah, maka dalam ibadah pun juga tidak boleh mempersulit, tidak boleh terlalu. Maka ibadah itu sederhana. Kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berfirman, Toha ma anzalna, tidaklah kami menurunkan alaika kepadamu wahai Rasul, kepadamu wahai Muhammad, Al-Quran litasqo. Tidaklah aku, kata Allah, menurunkan kepadamu Al-Quran wahai Muhammad supaya kamu itu menjadi sulit. Tidaklah Al-Quran diturunkan itu membebani, tapi malah sebaliknya, dengan turunnya Al-Quran itu akan meringankan. Dengan turunnya Al-Quran itu akan mempermudah. Dengan turunnya Al-Quran itu akan melepas belenggu manusia dari kejahilian. Maka turunnya Al-Quran itu tidak untuk mempersulit. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki untuk kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidaklah Allah menghendaki untuk kalian itu kesulitan. Ini
dua ayat untuk mendahului hadis-hadis tentang babun fil iktisadi fil ibadah, yaitu bab tentang sederhana dalam ibadah. Katanya suruh semangat ibadah itu ya. Katanya ibadah itu disuruh perbanyak semangat loh. Ini kok babnya malah sederhana kan gitu ya. Lah mari kita pahami bagaimana sederhana dalam ibadah gitu ya. Hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanah tadhkuru min sholatiha qala mah alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaih. Pengesahan hadis adalah dari Bukhari dan Muslim sahih. Kita terjemahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya, dakhala alaiha, masuk ke dia, itu artinya masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, wa indaha, dan di samping Aisyah imro'atun, ada seorang wanita. Maka Rasulullah bertanya, man hadhihi, siapa ini, siapa wanita ini? Qalat, Aisyah menjawab, hadhihi fulanah tadhkuru min sholatiha, ini adalah fulanah, tidak disebut namanya ya, ini fulanah gitu aja ya, dia menceritakan ya, tadhkuru itu kan menyebut, maksudnya adalah di sini menceritakan ya, dia menceritakan tentang sholatnya. Jadi wanita tadi itu menceritakan kepada Aisyah tentang sholatnya. Qala, maka kemudian Rasulullah bersabda, mah, kalimat mah itu adalah kalimat larangan dan peringatan. Artinya mah itu ya, janganlah begitu ya. Janganlah begitu. Alaikum bima tutiqun, kamu itu diwajibkan ibadah itu menurut kemampuanmu. Alaikum bima tutiqun ya, artinya dianjurkan untuk kalian itu ibadah itu sesuai kemampuan, semampumu. Fa wallahi la yamallullahu, demi Allah kata Rasulullah, la yamallu, la yamallu, Allah itu tidak bosan ya, hatta tamallu, sehingga kamu sendiri yang bosan. Maksudnya apa jamaah sekalian? Orang itu kalau beribadah itu berlebih-lebihan, nanti akan menjadi jenuh, akan menjadi bosan, kemudian apa? Berhenti. Jeleknya di situ. Contoh, ini ibadah yang berlebih-lebihan ya. Tahajud itu semalam suntuk, entah berapa rakaat, banyak, gak dihitung, ya kan? Maka kemudian karena tiap hari sholat malamnya itu semalam suntuk, maka kemudian merasa capek. Setelah capek malah belas gak tahajud, ya, malah kemudian berhenti. Maka Rasul mengatakan, maka demi Allah la yamallullahu, Allah itu tidak bosan untuk mencatat pahala-pahala kalian itu, sehingga kamu sendiri yang bosan, hatta tamallu, sehingga kalian sendiri yang bosan. Maka kemudian Rasulullah bersabda, wa kana ahabbuddin ya, dan pengamalan agama yang paling disukai ilaih oleh Allah adalah madawama sohibuhu alaih, yang dilakukan secara terus menerus meskipun sedikit. Maka ahabul a'mal ilallah
dawamuhu adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang terus menerus wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun kecil, tapi terus menerus. Di sini dikatakan la yamallullah, Allah tidak bosan, hatta tamallu, sehingga kamu sendiri yang bosan. Jamaah sekalian, apa bahayanya hulu? Hulu itu apa? Berlebih-lebihan. Itu bahaya jamaah kaum muslimin, ya. Bukan hanya menjadi bosan ini, tapi bisa menjadikan orang itu berbuat bid'ah. Apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah dilakukan, ya. Karena hulu tadi itu, hulu itu berlebih-lebihan. Lah memahami ini kita juga supaya harus hati-hati. Jangan sampai kemudian pemahamannya iyalah ibadah ya wis pokoknya. Jangan kemudian meremehkan. Tapi pemahaman dari hadis ini supaya kita ini tidak berlebih-lebihan, kemudian nanti justru akan apa? Menjalankan apa yang tidak diperintahkan oleh agama. Ini bahaya. Maka jamaah kaum muslimin, di dalam hadis ini maksudnya supaya kita ini sederhana di dalam menjalankan ibadah, karena Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kita. Allah itu menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lebih jelasnya kita perhatikan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua tentang bab ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saya terjemahkan dikit-dikit aja ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a thalathatu rahtin, telah datang 3 orang ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya. Telah datang 3 orang ke rumah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga yas'aluna, menanyakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Falamma ukhbiru, maka ketika diceritakan, ya, ketika dikabarkan tentang ibadahnya Rasulullah. Jadi istri Nabi kemudian menceritakan tentang ibadahnya Rasulullah kepada 3 orang yang datang bertanya tadi itu. Setelah diceritakan kepada mereka bertiga, ka'annahum taqalluha, mereka merasa seakan-akan ibadahnya itu minim. Waduh, ibadahku terlalu sedikit. Karena Nabi kalau bangun malam sampai bengkak kakinya. Diceritakan begitu diantaranya kalau sholat malam. Wa qalu, maka kemudian mereka bertiga itu berkata, aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini apa? Aina nahnu, di mana posisi kita ini bila dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh telah diampuni dosa-dosanya Nabi itu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi Nabi ibadahnya masih seperti itu. Lah kita ini apa dibandingkan dengan Nabi? Qala ahaduhum, maka berkata salah satu dari 3 orang itu, amma ana fa usalliyal laila abadan. Kalau demikian, kata yang satu, aku akan sholat malam selama-lamanya. Aku akan sholat malam terus menerus abadan. Wa qalal akharu, dan berkata yang lain, wa ana asumud dahra abadan wala uftir.
Kalau demikian aku akan puasa dahr. Aku akan puasa secara terus menerus abadan selama-lamanya, wala uftir, dan aku tidak berbuka. Artinya tidak berbuka wis gak mangan blas. Ya bukannya gak berbuka sore itu bukannya. Maka jamaah sekalian, kata-kata uftir, berbuka, itu bukan hanya di waktu maghrib, itu bukan. Coba kalau hari raya itu apa namanya? Idul Fitri. Itu artinya bukan kembali suci. Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Artinya kembali makan, tidak puasa lagi. Orang yang kedua mengatakan wa ana asumud dahro abadan wala uftir. Aku akan puasa dahr, puasa yang terus menerus selama-lamanya, wala uftir, dan aku nggak akan mokel, nggak akan makan, poso terus. Wa qalal akhar, dan berkata yang lain, berarti yang ketiga, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku akan menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Karena apa? Ingin supaya bisa puasa terus, ingin supaya bisa sholat semalam suntuk. Kalau beristri apa bisa sholat semalam suntuk? Bapak-bapak, kalau punya istri bisa enggak puasa sholat semalam suntuk? Enggak bisa. Punya istri kan gitu ya, perlu ada kegiatan bersama istri. Yang 17 tahun ke bawah belum mengerti apa aktivitasnya kan gitu ya. Maka faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Faja'a, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka, kepada tiga orang tadi. Faqala, maka Rasulullah bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah tadi yang mengatakan demikian tadi? Ama wallahi inni la ahsakum lillahi wa atqakum lahu. Coba Rasulullah mengatakan apa? Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Nabi mengatakan apa? Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lahu, dan aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah dibanding kalian. Maksudnya begitu ya. Ama wallahi inilah ahsakum, kumnya itu kepada orang bertiga tadi itu. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takwa. Lakinni asumu wa uftir. Apa kata Rasulullah? Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku puasa, tapi aku juga tidak puasa. Aku berbuka. Iya. Orang tadi itu apa? Puasa dahr. Puasa dahr berarti apa hukumnya? Haram. Puasa dahr itu puasa yang terus menerus. Berarti hukumnya apa? Haram. Jadi harus apa? Iftar. Harus berbuka. Nabi mengatakan, lakinni asumu wa uftir. Aku itu orang yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi aku puasa, tapi aku juga berbuka. Wa usolli wa arqud. Aku juga sholat, tapi aku juga tidur. Aku juga istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Lah orang yang ketiga tadi apa? Aku akan menjauhi wanita, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Supaya apa? Supaya banyak beribadah. Rasul orang yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, Nabi masih beribadah seperti itu. Maka kalau demikian, supaya aku bisa full ibadah, aku tidak menikah. Kata orang yang ketiga, Nabi mengatakan, aku orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling takwa, wa atazawwajun nisa,
tapi aku menikahi wanita. Di ujung hadis Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Apa ancamannya? Barang siapa yang raghiba, tidak suka, barang siapa yang meninggalkan an sunnati, daripada sunnahku, falaisa minni, maka dia bukanlah golonganku. Jadi apa? Rasul itu menikah. Jadi kalau tidak menikah berarti apa? Tidak mengikuti sunnah Rasul. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang meninggalkan sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka bukanlah dia dari golonganku. Pengesahan hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin, di sini menunjukkan hadis tentang apa ini? Tidak boleh berlebih-lebihan dalam ibadah. Ibadah itu sederhana. Yang pertama tidak boleh apa tadi? Tidak boleh sholat itu semalam suntuk. Sholat lail itu yang paling baik adalah sepertiga malam. Dalam surat Al-Isra, sholat malam itu apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Sebagian daripada malam, bukan semalam suntuk. Lah orang yang pertama tadi itu kan, aku akan sholat semalam suntuk, kan begitu ya. Sepanjang malam aku akan sholat. Padahal Nabi juga tidur, kan begitu ya. Maka tidak boleh puasa itu sholat malam semalam suntuk, akan tetapi wa minal laili, sebagian daripada malam. Maka jamaah kaum muslimin, pensarah hadis tentang ini menjelaskan, saya juga baru dengar dari kitab Bahjatun Nadhirin yang mensarah hadis ini. Jamaah kaum muslimin, memperhatikan hadis ini, bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama namanya adalah bid'ah idhofiyah. Apa bid'ah idhofiyah itu? Ya ibadah yang sebetulnya ada dasar dalilnya, akan tetapi melakukannya tidak sesuai tuntunan, nambah-nambahi. Coba, sholat malam itu ada dalilnya enggak? Ada. Wa minal laili tadi itu surat Al-Isra, ada dalilnya sholat malam itu. Tapi kalau sholat malamnya semalam suntuk, bid'ah. Namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah. Yang sering kita dengar apa? Bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, kan begitu ya. Padahal kalau bid'ah hasanah itu ada ndak nasnya? Yang ada nasnya itu adalah sunnah hasanah. Maka orang mengatakan bid'ah hasanah itu contohnya diantaranya ini, sound system ini bid'ah hasanah, ya, bid'ah yang baik. Padahal kalau mestinya bukan bid'ah ini, tapi sunnah hasanah. Karena Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, kan begitu ya. Barang siapa yang menciptakan sunnah hasanah, artinya kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Dan kadang-kadang orang itu berdebat tentang bid'ah tapi belum sepakat dalam definisi. Lakmus pro bid'ah bid'ah debatnya. Ya enggak usah debat. Wong debat kok dalam definisi yang berbeda. Ya wis turu wae, enggak usah debat, kan begitu ya. Turu wae, ngapain orang otot-ototan? Mestinya satu definisi dulu apa itu bid'ah, kan begitu ya. Bid'ah itu mestinya adalah apa? Yang pure tata cara ibadah, ritual ibadah. Lah kalau ini apa ritual ibadah? Ini adalah alat. Ini adalah alat ibadah. Jadi kalau menciptakan sound system ya bukan bid'ah, sunnah malah.
Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Maka biasanya orang yang mempertahankan perbuatan bid'ah itu benci kepada orang yang mengatakan bid'ah. Padahal bid'ah itu nas hadis. Oke. Bid'ah itu nas hadis loh ya. Tapi orang yang suka berbuat bid'ah mesti membenci kata-kata bid'ah. Orang itu suka membid'ah-bid'ahkan. Mestinya harus menghormati orang yang mengatakan bid'ah. Tapi orang yang mengatakan bid'ah juga jangan berlebih-lebihan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Tinjau dulu bid'ah tenanan apa enggak. Kan begitu ya. Nah, dalam hadis ini pensarah hadis membagi bid'ah ada dua. Yang pertama adalah bid'ah idhofiyah. Apa bid'ah idhofiyah? Melakukan ibadah yang ada dasarnya, yang ada dalilnya, tapi pelaksanaannya tidak sesuai syariat, nambahi. Ya, sholat malam itu kan wa minal laili. Akan tetapi melakukan sholat malam sepanjang malam. Ini bid'ah idhofiyah. Yang kedua apa? Adalah bid'ah tarkiyah namanya. Itu adalah sunnah, tapi demi untuk memperbanyak ibadah yang lain, sunnah itu ditinggalkan. Contohnya apa tadi dalam hadis ini? Nikah. Nikah ditinggalkan oleh orang yang ketiga. Itu namanya bid'ah tarkiyah. Nabi jelas-jelas menjalankan, tapi kok dia meninggalkan? Dia mengurangi. Jadi bid'ah tarkiyah. Jadi penjelasan tentang hadis ini, pensarah hadis dalam kitab Bahjatun Nadhirin, Sarah Riyadhus Shalihin, itu menjelaskan bid'ah ada dua macam, yaitu bid'ah idhofiyah, nambah-nambahi, melakukan ibadah yang ada dasar dalilnya Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi melakukannya berlebih-lebihan. Ini namanya bid'ah idhofiyah. Yang kedua bid'ah tarkiyah, jelas-jelas itu sunnah Nabi tapi ditinggalkan. Ya, seperti sunnah menikah. Jamaah sekalian, sunnah di sini adalah perspektif hadis. Jadi sunnah itu macam-macam loh ya. Ada sunnah perspektif fikih. Kalau sunnah perspektif fikih apa? Ya ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada halal atau ibahah ya. Itu sunnah dalam perspektif fikih. Sunnah itu adalah kalau dalam perspektif fikih ya, suatu amal perbuatan ibadah yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa, kan gitu ya. Itu kalau perspektif fikih. Tapi kalau sunnah dalam pengertian kita yang sekarang ini adalah sunnah dalam pengertian hadis. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu namanya sunnah, termasuk kebiasaan itu namanya sunnah. Maka kalau di pondok-pondok pesantren itu ada yang mengatakan apa? Ini adalah sunnah pondok. Ya, sunnah pondok artinya ini adalah aturan pondok. Ini adalah kebiasaan pondok pesantren. Aturannya apa? Kalau tidur tidak boleh pakai sarung. Itu sunnah pondok ini. Kalau tidur pakai sarung pelanggaran, besok dihukum. Ya, itu sunnah pondok. Kenapa kok tidur nggak boleh pakai sarung? Kalau pakai sarung kan bisa menyingkap, kan itu ya. Maka kalau di pondok itu wajib kalau tidur pakai training. Ya, pakai training artinya ya longgar, tidak sesek karena sabuk ya, dan tidak akan menyingkap. Jadi kalau baik santri laki maupun santri perempuan wajib kalau tidur pakai training. Itu namanya apa? Sunnah pondok ya. Maka man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menciptakan sunnah yang baik, kan gitu kan. Sebaliknya man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menciptakan kebiasaan yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Di kampung itu dulu tidak ada orang minum minuman keras. Setelah datang orang dari luar, cangkruan, menciptakan tempat baru di kampung itu, kemudian minum minuman keras di situ. Maka
orang yang pertama kali ngajak minum minuman keras tadi itu dapat dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Generasi tahun depan ada yang melanjutkan, 10 tahun yang akan datang ada yang melanjutkan terus. Yang menciptakan pertama kali minum minuman keras di situ wis mati, dia tetap kena aliran dosanya. Nah, yang menciptakan sound ini sudah mati, tapi orang mengembangkan sound system ini untuk alat ibadah. Kalau yang menciptakan sound system ini orangnya beriman, pahalanya terus mengalir. Terus yang mengembangkan bola lampu ini Thomas Alva Edison, yang pertama kali menemukan bola lampu. Kalau dia orang beriman, ya. Kemudian bola lampu itu sampai sekarang dikembangkan orang. Yang pertama adalah Thomas Alva Edison. Maka Thomas Alva Edison terus mendapatkan pahalanya. Nah, ini. Maka jamaah kaum muslimin, hati-hati kalau berdebat tentang bid'ah. Kalau memang bid'ah sungguhan ya harus dihindari. Jangan karena suka bid'ah kemudian setiap bid'ah dibela. Kadang-kadang orang itu kan fanatisme. Karena golongannya melakukan bid'ah, orang lain mengatakan bid'ah, oh itu senengannya ngomong bid'ah, itu musuh kita. Kita ini adalah orang yang membela sunnah, kan itu ya. Tapi melakukan bid'ah. Kenapa? Syariatnya bukan dari agama, syariatnya dari golongannya, kan begitu ya. Kadang-kadang begitu. Hati-hati orang yang bergolongan, hati-hati orang berorganisasi, ya. Orang berorganisasi, termasuk ketua organisasi itu punya amanah. Amanahnya apa? Jangan sampai organisasi itu dijadikan agama. Jangan sampai golongan, jamaah, organisasi itu membangun fanatisme seperti fanatiknya kepada agama. Jadi kalau organisasi-organisasi Islam itu banyak, mestinya semuanya ngikuti sunnah Rasul. Dasarnya semuanya Al-Quran dan As-Sunnah. Semua organisasi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semua organisasi Islam, ormas Islam, semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada saling mengklaim kelompoknya sendiri yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya yang terjadi apa? Perselisihan. Akhirnya yang terjadi apa? Percerai-beraian. Umat Islam bercerai-berai. Karena apa? Satu kelompok mengklaim kelompoknya saja yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain tidak. Kok tega? Yang lain masuk neraka, hanya kelompok dia yang masuk surga. Memang dia panitia surga, kan begitu ya? Kok kan ada kan begitu ya? Ya, hanya kami yang Ahlus Sunnah wal Jamaah masih diberi label lagi, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mestinya apa? Semua golongan umat Islam ini kalau bisa semuanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kadang-kadang hadis itu hanya mandek sampai tabi'in dipegang teguh. Mandek sampai tabi'in. Ya, tapi dipegang teguh, dijadikan sunnah. Bahaya jamaah kaum muslimin, ya, bahayanya kemudian yang ada percerai-beraian, melabeli kelompoknya sendiri yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mestinya kita ini bersatu, kan begitu ya. Jadi kalau memang dari golongan kita ini adalah berbuat bid'ah, ya katakan itu berbuat bid'ah. Jangan terus karena ini golongan kami ya dibela mati-matian. Itu fanatisme yang dilarang oleh Rasul kita, kan begitu ya. Kita lanjutkan kesimpulannya dari hadis yang kedua ini, kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam ibadah, karena berlebih-lebihan dalam ibadah bisa menciptakan bid'ah, baik bid'ah idhofiyah maupun bid'ah tarkiyah, itu ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Wa Ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qala thalathan rawahu Muslim.
Hadis yang ketiga pendek jamaah kaum muslimin ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanaddi'un qolaha thalathan. Dia mengatakannya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi mengatakan halakal mutanaddi'un, halakal mutanaddi'un, halakal mutanaddi'un. Apa artinya? Halaka itu ya celakalah, hancurlah orang yang berlebih-lebihan. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Apa istilahnya? Hulu di dalam agama, termasuk sholat semalam suntuk, puasa dahar, tidak pakai mokel, nggak pakai buka ya. Kemudian tidak menikah, menjauhi wanita supaya bisa sholat semalam suntuk, supaya bisa terus menerus puasa. Ini juga bid'ah, namanya bid'ah tarkiyah. Jamaah sekalian, nikah itu naluri atau bukan? Naluri. Bahkan setiap makhluk hidup itu mempunyai insting atau naluri untuk melestarikan jenisnya. Coba, apa pernah ada kursus untuk kambing itu kawin? Kan nggak ada ya. Tapi kambing bisa kawin. Gitu, betul. Kita ini pernah dikursusi kawin? Nggak pernah kan diajari kawin. Tapi naluri bisa kawin kita, kan begitu ya. Nikah, kan gitu ya. Ini naluri. Allah memberikan insting. Pernah saya sampaikan, Allah itu memberikan 4 hidayah kepada kita. Yang pertama insting. Jadi insting itu apa-apa yang tidak diajarkan bisa. Lapar, cari makan, itu insting. Sedih, menangis. Senang, tertawa, itu insting. Ketika waktunya nikah itu insting. Maka Allah memberikan hidayah yang kedua, apa? Nafsu. Kalau hewan 2 ini saja. Hewan diberikan hidayah insting sama nafsu. Manusia dilengkapi yang ketiga, akal. Dilengkapi dengan akal. Maka manusia lebih bahaya daripada hewan. Diberi akal. Paling kalau hewan cari makannya hanya segitu-gitu aja. Tapi kalau manusia dengan akalnya cari makan, Masya Allah. Gitu betul. Karena pakai akal. Maka karena manusia itu diberi akal, diberikan hidayah yang keempat, yaitu hidayah apa? Agama. Coba kalau nggak ada agama, punya akal loh ya, sangat bahaya. Maka kemudian diberikan hidayah akal. Maka agama. Maka kalau ada akal harus ada agama. Tidak ada akal tidak berlaku agama. Orang gila nggak berlaku agama. Gitu betul. Orang gila nggak sholat, nggak popo, nggak poso, nggak popo, ya kan? Nyuri, nggak popo, sampai bunuh orang lo nggak dihukum. Orang gila. Terus jenengan berpikir, enak tadi wong edan ya. Nggak sholat lo nggak popo, nggak dosa, nggak poso ya nggak popo. Iya. Nah, makanya diberi ini harus menyadarkan gitu ya. Diberi hidayah apa? Agama ini adalah mengatur lah. Agama itu kaitannya dengan iman, kan begitu ya? Kaitannya dengan iman. Orang yang beriman ya beragama, kan begitu. Maka jamaah kaum muslimin, tentang iman pun Allah memberikan kebebasan. Ya kan? Wa man syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Surat Al-Kahfi ya. Barang siapa yang beriman silahkan, barang siapa yang kufur silahkan loh. Allah loh membebaskan. Orang itu boleh beriman menurut Allah, orang itu boleh kafir. Kurang demokratis Allah. Allah sangat demokratis. Kafir itu boleh, iman boleh, tapi untuk orang kafir disediakan neraka jahanam. Maka Allah mengatur kehidupan orang yang beriman. Orang kafir nggak diatur. Orang kafir tidak diatur oleh Allah. Tapi kalau sudah menyatakan beriman, maka harus muslim. Muslim itu
Islam, dari kata aslama yuslimu, artinya tunduk, berserah diri. Kalau sudah iman itu harus Islam, tunduk, patuh, berserah diri kepada aturan Allah. Orang kafir nggak usah, orang kafir gak ada aturan, ya. Orang kafir tidak ada aturan, ya aturannya instingnya tadi itu. Karena mau kafir silahkan, mau iman silahkan, itu ya. Terakhir, hadis yang keempat ini, yang terakhir saja ya, udah petang ya, jam 5 Pak Heru ya, lebih dikit kita ya. Yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dina yusrun. Jamaah sekalian, ini ya, sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah, artinya apa? Jangan mempersulit agama. Seperti sholat semalam suntuk itu mempersulit, poso dahar itu mempersulit, ngempet gak nikah itu sulit. Nggih napa mboten? Ngempet gak nikah padahal kepengen nikah kan ngoten nggih. Wala yushaddadinu illa ghalabah. Dan tidaklah orang yang memperberat, yang mempersulit agama itu kecuali kalah, sirna. Ghalabah itu apa ya? Hancurlah gitu ya. Orang yang mempersulit agama itu binasalah, begitu ya. Fasaddidu, maka sederhanalah. Sederhana. Ya sesuai sajalah apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Wa qaribu, dan mendekatlah. Maksudnya mendekatlah kepada kesempurnaan. Jadi kita ini sederhana dalam ibadah, tapi terus berusaha mendekat kepada kesempurnaan. Wa absiru, dan bergembiralah. Maka dalam ibadah itu harus gembira. Ya, gembira itu dengan senang hati, jangan terpaksa, jangan memperberat. Wasta'inu bil ghadwati, dan minta tolonglah kepada Allah bil ghadwati, di waktu pagi, warauhati, di waktu sore, wasai'im minad duljah, dan mintalah tolong kepada Allah dari sebagian daripada malam. Rawahul Bukhari. Jamaah sekalian, dalam hadis yang keempat ini ditegaskan oleh Nabi bahwa agama itu adalah mudah. Barang siapa yang mempersulit agama, barang siapa yang memperberat agama, dia akan binasa. Fasaddidu, maka sederhanalah. Maksudnya dalam ibadah itu ya sederhana saja, tidak berlebihan. Kalau berlebih-lebihan bisa berbuat bid'ah. Apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Rasul itu dilakukan. Maka seorang ulama pernah mengatakan, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada giat dalam berbuat bid'ah, bersungguh-sungguh dalam berbuat bid'ah. Tapi orang berbuat bid'ah itu nggak merasa ya, karena merasa itu kekhusyuan perbuatan ibadah kan itu ya. Orang berbuat bid'ah itu nggak terasa, dia merasa itu ketaatan. Dia sungguh-sungguh dalam berbuat bid'ah, ya itu sesat, tidak lebih baik daripada orang yang sederhana di dalam menjalankan sunnah. Jadi seorang ulama mengatakan, kalau tidak keliru Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan sederhana dalam menjalankan sunnah itu lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan bid'ah. Nah, maka innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Ya, panjenengan melangkah ke masjid saja, tiap langkah lo dihitung meninggikan derajat dan menghapus dosa. Sederhana. Perbanyak langkah menuju masjid, itu sudah ibadah yang baik, sudah menghapus dosa, sudah meninggikan derajat. Maka perintah Rasulullah, fasaddidu, sederhanalah, wa qaribu, tetap mendekatlah kepada kesempurnaan, wa absiru, nyantai aja, bergembiralah dalam beribadah sambil apa?
Wasta'inu bil ghadwati, minta tolonglah kepada Allah di waktu pagi, warauhati di waktu sore, wasai'im minad duljati, dan minta tolonglah kepada Allah dari sebagian daripada malam. Rawahul Bukhari. Ini 4 aja ya, yang kelima ini sangat penting sebetulnya ya, tapi melihat waktu ini kita buka saja sesi tanya jawab ya, nanti hadis yang berikutnya bagian 2 Pak Heru nanti. Bagian 2 masih dari bab sederhana dalam ibadah ya. Artinya apa? Jangan merasa berat dalam ibadah. Ibadah itu nyantai, ibadah itu sederhana, jangan memperberat diri. Contohnya puasa selama-lamanya, sholat malam sepanjang malam sampai tidak nikah. Itu namanya berlebih-lebihan. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan untuk mempertajam bahasan kita. Monggo.